Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang sejuk ini, menikmati Ramadan yang indah ini, menikmati cuaca yang cerah, dapat makan sahur, dapat berbuka. Alhamdulillah, semua hal yang kita lewati di detik demi detik yang ada, marilah kita senantiasa mensyukurinya. Tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kami ingin mengajak, mari kita melihat kepada salah satu tubuh kita. Ada organ di mana organ itu sangat berharga. Dalam sebuah hadis disebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza solahat solahal jasadu kulluh wa idza fasadatul jasadu kulluh ala wahiyal qalbu, yang artinya ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam banyak hal kita sering diperintahkan untuk bertanya kepada hati kita. Ada seorang bijak berkata bahwa hati itu bagaikan cermin. Apabila cermin itu bersih, maka kita bisa melihat gambar di dalam cermin itu dengan baik. Tetapi jika cermin itu kotor, maka kita tidak bisa melihatnya, alias burem, tidak kelihatan. Apa saja yang dapat merusak hati kita itu? Menurut Hasan Al-Basri, ada 6 hal yang dapat membuat hati kita itu rusak. Pertama, menganggap remeh dosa. Kadang kita berpikir, nggak apa-apa sekali, nggak apa-apa bohong sekali saja, nggak apa-apa sholatnya nanti aja telat-telat. Atau kita meremehkan hal-hal yang kecil. Contoh, seorang siswa ketika ditanya gurunya, Mas kenapa, Mbak kenapa kok tidak mengumpulkan pekerjaan rumah hari ini? Ia menjawab, bukunya ketinggalan Pak Guru, bukunya ketinggalan Pak Ustadz. Padahal sesungguhnya ia berbohong. Ia tidak mengerjakannya, tetapi bilangnya ketinggalan, bukunya ketinggalan. Nah, dia menganggap remeh bahwa berbohong itu nggak apa-apa. Kecil sekali saja tidak apa-apa. Dia meremehkan dosa itu. Ingatlah bahwa sekali dosa tetap dosa, menumpuk dosa, lama-lama dosa. Nah itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menganggap remeh akan adanya dosa. Yang kedua, kita mengetahui ajaran Islam tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya kita diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita tahu bahwa ajaran Islam itu mewajibkan kita berpuasa, tetapi tidak mau. Disuruh puasa, tidak mau puasa, alasannya tidak kuat, atau alasannya bekerja, alasannya sedang musafir, bepergian jauh, padahal sesungguhnya ia bisa berpuasa. Nah ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengetahui bahwa ajaran Islam tetapi tidak mau melaksanakan. Selain itu, perintahnya sholatnya 5 waktu, tetapi tidak mau mengusahakan, tidak mau mengamalkannya. Dilarang berbohong, tetap saja berbohong. Dilarang mencuri, tetap saja mencuri. Nah ini termasuk orang-orang yang hatinya rusak, karena tahu ajarannya A tidak diamalkan, ajarannya B tidak diamalkan. Dalam istilah orang Jawa, jangan sampai kita termasuk bangsa gajah dibelangkoni, isoh kojah ning ora gelem nglakoni. Artinya bisa ceramah, tahu ajarannya ABC, tapi tidak mau melakukannya, tapi membicarakannya terus. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hatinya benar-benar rusak.
Yang ketiga adalah mengamalkan ajaran Islam tetapi tidak ikhlas. Dan yang kedua tadi tahu tidak mau mengamalkan. Yang ketiga mengamalkan tapi nggak ikhlas. Ya itu sama saja. Marilah kita menjalankan semua ajaran itu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang. Sedekah yaitu semata-mata karena Allah. Sholat semata-mata karena Allah. Sholat qobliyah, ba'diyah juga semata-mata karena Allah. Bukan kita datang ke masjid, sholat, sunnah, dan orang-orang melihat. Nah itu jangan. Itu namanya kita tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian dari orang-orang. Atau di bulan Ramadan ini sholat raweh, biasanya tidak pernah sholat raweh, tidak pernah sholat isya ke masjid, kemudian berangkat ke masjid. Agar apa? Agar dilihat orang-orang, oh itu rajin sholat raweh. Nah, sholat rawehnya karena tidak ikhlas, karena biar dipuji orang. Itu sama saja kita termasuk hatinya yang rusak. Yang keempat, menikmati rizkinya dari Allah tetapi tidak berusaha mensyukurinya. Tadi pagi kita sahur, makan, menikmati, itu yang memberi siapa? Allah. Tapi tidak bersyukur, Allah maame mau karo tempe, Allah sahurnya mau karo kurma. Padahal itu adalah pemberian nikmat dari Allah, tetapi tidak bersyukur. Nanti berbuka, orang tua menyiapkan es teh, kolak, gorengan, empek-empek, tetapi tidak bersyukur. Wah, temanku buka puasanya sama ayam bakar. Adanya cuma mengeluh dan mengeluh. Menjadi orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat. Itu berarti hatinya sudah rusak itu. Yang kelima, tidak ridho pada ketentuan Allah. Nah ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak ridho. Allah memberikan ketentuan, oh kamu hari ini buka puasanya dengan kurma 3 biji. Tetapi tetanggamu kurmanya 5 biji. Tidak ridho kamu. Ya Allah, aku tidak ridho. Aku pengennya kurmanya 5 seperti temanku. Jangan sampai. Ini akan membuat kita menimbulkan penyakit hati. Adanya cuma berkeluh kesah, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Contohnya di SMP MPK, anak-anak berangkatnya jam 7 pagi. SMP lain berangkatnya setengah 8 pagi. Tidak ridho. Ya Allah, aku tidak mau berangkat jam setengah 8. Oh, tidak mau berangkatnya jam 7. Maunya berangkatnya setengah 8, tidak ridho. Nah ini membuat hati menjadi sakit, penyakit hati jadinya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hatinya rusak. Dan yang terakhir, kita menguburkan jenazah saudaranya tapi tidak sempat mengambil pelajaran darinya. Mungkin seringkali kita melihat banyak tetangga kita atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kita ikut menguburkannya, kita ikut melihatnya, tetapi tidak mau mengambil pelajarannya. Apa yang perlu kita pelajari? Bahwa semua orang itu akan mati. Apa yang perlu kita cari tahu di dunia ini kalau bukan cuma amal? Sekolah ngungkut, sekolah rajin, kerja rajin, dapat uang banyak, dapat ilmu banyak, tetapi tidak mau mengamalkannya, tidak mau sedekah. Ada orang meninggal, ya sudah, apa yang mau dibawa? Ya cuma amalnya, kain putih saja. Nah ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hatinya rusak, tidak mau mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah, tadi adalah 6 hal yang dapat membuat hati kita itu rusak. Di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, mari kita perbaiki hati kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hatinya rusak. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga di bulan suci tahun ini, tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, kita termasuk hambanya yang bertakwa sesuai dengan apa yang diharapkan Allah, meningkat ketakwaannya, meningkat keimanannya, meningkat keimanan dalam hatinya, meningkat keimanan seluruhnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.